Shalom semua, tidak banyak orang mengetahui manfaat sampah-sampah organik sisa dapur selain menjadikannya pupuk kompos. Padahal jika kita olah dan kita manfaatkan, sampah organik sisa dapur tersebut banyak sekali memiliki manfaat. Nah, apa saja manfaatnya? Di video kali ini kami si acara Panitia HUT ke-90 GKPB Bethlehem Untal-Untal ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk mengenal lebih jauh mengenai pemanfaatan sampah organik sisa dapur tersebut untuk menjadikannya ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim dan manfaatnya apa saja dan juga bagaimana cara membuatnya? Yuk tetap simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua, di sini saya bersama Ibu Foni. Silakan mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Shalom semuanya, nama saya Foni. Saya salah satu dari sekian ribu relawan dari Ekoenzim Nusantara. Mungkin ekoenzim itu bisa Ibu Foni jelaskan terlebih dahulu supaya semua tahu. Ekoenzim itu adalah cairan hasil fermentasi dengan sistem anaerob yang dimana sangat kedap, tidak ada udara dalamnya, dan fermentasinya itu selama 3 bulan dengan bahan-bahan yaitu air, gula atau molase, dan juga yang paling penting yaitu bahan organik atau yang kita lebih kenal dengan sampah-sampah organik ya, yaitu kulit buah maupun sayur-sayuran. Mungkin ini sangat bermanfaat sekali jika kita mencoba membuatnya di rumah, pakai sampah-sampah organik yang habis sisa masak misalnya gitu ya, pakai sayuran, buah-buahan, sisa-sisa. Yang penting mungkin kondisinya masih fresh atau ada mungkin yang... Nah, saya mesti yang kalau gini ya, kalau mau bikin ekoenzim, yang harus diperhatikan itu adalah rumusnya. Rumus paten yang nggak boleh ditawar ya. Jadi rumus paten yang nggak boleh ditawar itu adalah 1, 3, 10. Nah, 1, 3, 10 ini rumus paten yang nggak boleh ditawar ya. Artinya gini, perbandingannya nih, contoh nih, kalau airnya 10 liter, maka gulanya artinya atau ini molase ya, ini molase ya. Nah, gulanya itu 1 kilo. Terus kemudian sampah organiknya 3 kilo ya. Jadi kan 1, 3, 10 ya. Jadi kalau airnya 10 liter, gulanya gula aren, jangan gula putih ya. Kita nggak pakai gula putih, jadi gula pasir kita nggak, karena itu proses kimianya udah cukup banyak. Oh, iya. Jadi kita menggunakan lebih ke arah organik ya. Jadi molase atau gula aren, gula merah, ya gula semut, pokoknya yang gula palem ya gitulah ya. Nah, organik yang ya gitu, yang lebih tidak ada proses kimia di dalamnya. Itu satu bagian, 3 bagiannya adalah sampah-sampah organik. Yang nggak boleh, ada yang nggak boleh loh. Apa itu contohnya? Buah-buah yang berlemak, kelapa. Oh ya. Duren. Oh, duren nggak boleh. Nggak boleh. Alpukat nggak bisa ya. Terus kemudian juga yang keras. Yang keras itu seperti kulit singkong, kulit kacang, nangka yang banyak getahnya ya. Kulit nangka itu tidak disarankan gitu ya. Kalau saya sendiri sih tidak juga menggunakan kulit manggis, karena kulit manggis itu mengeluarkan noda ya. Jadi kalau saya mau campurin untuk cuci pakaian nih, saya kalau pakaian saya malah jadi nggak bersih dong ya, karena ada nodanya. Jadi seperti itu. Tapi kalau buah-buah yang lain aman. Oh ya, aman, semua bisa digunakan. Aja ya. Nah, kita bisa mulai kan prosesnya? Silakan Mbak Dus aja. Oh, saya yang Mbak aja yang masukin. Ya, yuk silahkan. Nah, justru yang muda-muda ini, generasi muda ini yang harus cinta lingkungan ya. Ini molase. Nah, bedanya apa molase sama gula-gula biasa? Molase ini biasa dikenal di pertanian ya. Dia kan gula tetes tebu ya. Nah, itu kayak kecap ya Bu Foni? Memang kayak kecap dia. Warnanya nanti gini, kalau molase pas dipanen tuh gelap dia, kayak gini ini kan. Ini hasilnya udah fermentasi 3 bulan ya. Tapi kalau yang bening-bening kayak gini biasanya dia pakai GMT atau pakai gula aren. Nah ini kayak gini, ini nggak boleh nih. Jadi harus masuk celup. Kalau main ekoenzim itu nggak boleh takut kotor. Ayo tangannya diaduk ya. Nah kayak gitu. Teksturnya juga kayak kecap. Kayak kecap memangnya. Diaduk tadi ini sampai bersih ya. Kemudian kita akan timbang ya teman.
ini berarti sampahnya atau BO-nya adalah tadi 7 ya, 3 bagian, berarti 700 kali 3 2,1 ya. Nah, kalau sampai sampahnya nggak cukup nih, gimana? Bisa dicicil. Buat ekoenzim tuh bisa dicicil. Bisa dimasuk ya, jadi diingat aja, masukin sampahnya berapa, masukin BO-nya berapa, kekurangannya berapa. Setiap hari dicicil, sedikit-sedikit dimasukinnya. Kayaknya udah deh. Sampai 14 hari ya maksimal. Oke. Nah, ini udah 1 kilo. 1 kilo. Ya. Wah, ini udah 1 kilo ya. Oke, silahkan dimasukkan. Langsung tuang aja? Tuang aja. Kalau dicuci toh tadi. Ya. Nah, kita timbang lagi. Kulit buah dan sayuran ya. Minimal harus 5 macam. Oh, gitu. 5 macam itu minimal ya. Makin banyak macamnya makin bagus. Makin bagus kalau makin banyak macamnya. Oke, tunggu. Kurang dikit. Ya. Oke. Tadi udah banyak buah-buahnya, sekarang sayur-sayurnya. Ternyata buatnya nggak sesusah itu ya. Tidak ribet sebenarnya, kan tiap hari masak toh. Iya. Jadi tiap hari masak ya pasti ada sampah ya, jangan dibuang lagi di TPA, diolah sampahnya. Oke. Nah, ini dia. Sedikit lagi. Ups. Kurang sedikit mungkin tambah kulit jeruk ya, bisa ya. Kulit jeruk ini enak banget loh, nanti baunya harum. Baunya ya. Nah, berarti buah atau sayuran kita masuk ini ngaruh sama baunya ya, Bu? Ya? Pasti. Oke, sudah ya 3 kilo ya. Nah, ini dia. Silahkan diaduk ya, diaduk. Dan jangan lupa kita juga harus mempersiapkan apa? Stiker ya atau catatan. Untuk taruh. Ya, seperti ini. Jadi hari ini tanggal 21 Oktober, mulainya panennya tanggal 21 Januari tahun depan ya. Tuh. Terus kemudian juga jangan lupa kita menuliskan kata-kata positif ya. Gitu. Di ekoenzim. Saya biasanya kalau bikin ekoenzim selalu saya gunakan kata-kata positif ya. Jadi saya bilang thank you, let's save the earth, I love you, gitu ya. Awesome. Saya tulis yang bagus-bagus. Tadi ekoenzim ini kan mikroorganisme ya, jadi dia kayak makhluk hidup. Dia bisa mengerti kalau kita memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang bagus, dia akan jadi enzim yang baik. Oke, silakan ditutup. Oh, tutupnya mana ini? Oh, ada di bawah. Pastikan kedap ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, harus benar-benar rapat, karena kalau tidak rapat ada udaranya, itu juga berbahaya ya, dia bisa bau busuk nanti. Oh gitu. Nah, 1 bulan pertama ini ekoenzim akan berubah menjadi alkohol 1 bulan pertama. Oke. Gasnya banyak banget. Jadi gimana kok sampai tiba-tiba dia kembung? Kalau dia kembung, dibuka sedikit-sedikit aja, hanya untuk mengeluarkan gasnya, langsung tutup lagi. Oh iya. Seperti itu. Itu 1 bulan pertama. Bulan kedua, masuk bulan kedua dia mulai berubah menjadi cuka. Bulan ketiga dia jadi enzim. Tapi setelah 1 bulan tidak boleh dibuka-buka lagi. Oke. Sampai panen. Ya. Panennya 3 bulan. Jadi 1 bulan pertama saja boleh dibuka-buka. Setelah itu tidak boleh dibuka-buka sampai panen. Ya. Kalau panennya lebih dari 3 bulan bisa nggak? Bisa banget, nggak apa-apa. Saya bahkan punya ekoenzim yang udah umurnya hampir setahun ya.
Bahkan ada yang lebih dari setahun ekoenzim saya, ada yang 5 tahun, ada yang ini. Berarti Makin dia- tua makin bagus. Oh, iya, iya, iya. Makin banyak khasiatnya. Nah, Oke. kadang kan Kak Grace mungkin nggak berpikir gini ya, apa sih yang kita tahu ekoenzim yang bagus sama enggak itu gimana? Ya. Ya kan? Pertama, kalau pas dipanen dibuka kita harus cek pH-nya. Cara ngeceknya? Pakai pH meter. Oh. Ya, pakai pH meter dicek waktu dipanen. Setelah 3 bulan itu pH meternya dicek dengan pH meter harus di bawah 4. Kalau dia tidak di bawah 4 berarti gagal dong. Nggak ada gagal sih sebenarnya. Kalau dia di atas 4 bisa digunakan hanya untuk pertanian. Oke. Atau ngebersihin sungai, ngebersihin got gitu ya. Tapi kalau di bawah 4 kita bisa untuk pakai kesehatan, bisa untuk yang lain-lainnya juga gitu. Oh iya, iya. Nah, ini sifatnya asam banget karena di bawah pH-nya di bawah 4. Jadi ekoenzim ini tidak untuk diminum, tidak untuk dikonsumsi, hanya sebagai obat luar dan jauhkan dari mata. Oke. Ya. Oke? Ya, ini sangat bermanfaat sekali untuk kami semua dan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah. Mulai dari sekarang kita cintai alam kita, manfaatkan sampah-sampah organik sisa dapur. Mungkin habis masa itu bisa disimpan, yang penting masih fresh ya Bu Foni ya. Nanti disimpan dan kita bisa manfaatkan menjadi ekoenzim. Oke. Itu ada tambahan mungkin dari Bu Foni untuk warga jemaat GKPB Batu Samun Tawuntau karena kami sedang merayakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-90. Wow, saya mengucapkan happy anniversary untuk GKPB Bethlehem Untau-Untau. Tetap menjadi berkat ya, bersinar senantiasa. Dan yang penting kita semua juga peduli terhadap lingkungan. Iya, betul Oke, sekali. ya Tuhan memberkati ya semuanya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Foni atas Sama-sama. waktunya dan kesempatannya kami boleh belajar bersama-sama mengenai ekoenzim. Ya. Sampai Oke. jumpa di pertemuan atau pembelajaran lainnya ya, mungkin tentang praktek yang lain nanti kami bisa kunjungi ke sini. Siap. Ya kita salam 3 jari loh, salam Oh ya, ekoenzim. ada ya? Nih, salam 3 jari, salam Salam ekoenzim. Oh gitu. Kita ulang-ulang. Salam Yuk, 3 jari, yuk. salam ekoenzim. Iya betul. 1, 2, 3. Salam 3 jari, salam ekoenzim. Terima kasih. Dah.